Selamat pagi adik-adik Jupiter. Gimana kabar kalian semua hari ini? Kami yakin pasti adik-adik Jupiter sudah siap dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Kalau gitu sekarang kami akan pimpin kita semua dalam doa nih sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ayo lipat tangan dan tutup mata. Kami akan berdoa untuk kita semua. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari Minggu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan taat, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, semua sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu semua lipat kaki dan lipat tangan, jangan ada yang iseng-iseng lagi. Kita mulai firman Tuhan minggu ini. Nah, sekarang kami mau nanya nih, siapa di sini yang udah pernah lihat api? Wah, pasti adik-adik semua udah pernah lihat ya api, entah itu di kompor waktu mama masak, atau lihat api unggun, atau sebelum niup kue ulang tahun itu kan pasti ada lilin-lilin yang ada apinya kan? Wah, pasti adik-adik udah tahu api itu apa. Adik-adik inget gak kalau misalkan ada api nih, biasanya papa atau mama bilangnya apa? Ya, papa atau mama pasti bilang, jangan deket-deket, harus hati-hati kalau ada api. Kenapa sih kak? Karena api itu berbahaya. Api itu panas banget, jadi kalau kalian kepegang sebentar aja apinya, wah itu bisa melukai kalian dan rasanya tuh sakit di kulit. Nah, dan kan setelah adik-adik tahu nih bahayanya api, ternyata adik-adik di Alkitab ada sebuah cerita, ada 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam api. Wah, kok bisa kak? Wah, itu pasti berbahaya banget ya. Kira-kira di sini ada yang mau nolongin gak 3 orang ini nih yang mau masuk ke dalam api? Jadi 3 orang ini yang ada di Alkitab itu sedang dalam bahaya besar karena mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang isinya api semua. Jadi ruangan itu memang khusus isinya api doang, dan 3 orang ini akan dimasukkan ke dalamnya dan dibakar hidup-hidup. Wah, mereka sedang dalam bahaya besar. Namanya kenapa sih kak? Kok mereka mau dimasukkan ke dalam ruangan api alias dibakar hidup-hidup? Nah, 3 orang yang akan dimasukkan ini namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu tinggal di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini tidak cinta Tuhan sama sekali. Dia suka berbuat sesuka hatinya karena dia tidak mengasihi Tuhan. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membangun patung emas yang tinggi sekali. Patung ini sangat tinggi, besar, dan gagah. Dan Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah perintah. Saat terdengar suara sangkakala, kecapi, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, semua orang yang mendengarnya itu harus tunduk menyembah patung emas tersebut, dan siapapun yang tidak menyembahnya akan dicampakkan atau dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Wah, siapapun yang masuk ke dalam ruangan penuh api itu pasti tidak bisa keluar hidup-hidup. Begitu masuk, langsung terbakar. Jadi siapapun yang mendengar perintah Raja Nebukadnezar pada saat itu menjadi sangat ketakutan. Wah, gimana nih adik-adik? Kalau kalian yang dengar perintah itu, kalian jadi ketakutan gak? Apakah kalian akan taat sama perintahnya Raja Nebukadnezar? Wah, semua orang pada saat itu mungkin sudah bersiap-siap nih untuk menyembah patung besar tersebut. Karena mereka nggak ada yang mau dibakar hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam ruangan penuh api tadi. Sampai akhirnya suatu hari terdengarlah bunyi-bunyian tersebut. Tet-tet-tet. Wah, setiap orang yang mendengarnya pun segera pergi berbondong-bondong berlarian menuju patung emas besar tadi. Semuanya langsung sujud, berlutut, wah dalam posisi yang macam-macam deh, menyembah patung emas tadi.
karena mereka tidak ada yang mau masuk ke dalam ruang perapian atau dapur perapian itu dan dibakar. Nah, tapi di antara semua orang yang banyak yang menyembah patung tersebut, ternyata ada 3 orang yang tidak ikut menyembah. Siapa aja adik-adik? Ya betul, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, Raja Nebukadnezar waktu tahu mereka nggak menyembah, dia memberikan satu kesempatan lagi nih untuk mereka menyembah patung bangunannya tadi. Gimana? Kira-kira mereka tetap menyembah nggak? Ya, mereka tetap menolak. Mereka nggak mau menyembah patung buatannya Raja Nebukadnezar. Berarti apa yang terjadi dong berikutnya? Ya, mereka pun akhirnya akan dimasukkan ke dalam dapur perapian tadi. Ya, emangnya kenapa Kak? Mereka kenapa enggak sembah aja patung besar tadi? Karena mereka tahu adik-adik kalau mereka sembah patung besar tadi, pasti hati Allah akan sedih. Mereka tahu kalau mereka sembah patung besar tadi, hati Allah akan terluka dan dia akan menjadi sedih. Mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, enggak mau melakukan hal-hal yang membuat Allah sedih karena mereka mengasihi Allah. Raja Nebukadnezar waktu melihat mereka tetap tidak mau menyembah patung buatannya, dia langsung marah besar. Berani-beraninya mereka tidak menyembah patung buatanku. Langsung ia tidak berlama-lama lagi, dia suruh prajurit-prajuritnya tangkap mereka. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego pun akhirnya ditangkap dan dibawa pergi untuk dimasukkan ke dapur perapian tadi. Nah, setelah dibawa ke depan dapur perapian itu, Raja Nebukadnezar yang masih marah sekali, dia memerintahkan prajurit-prajuritnya, kalau gitu untuk hukum mereka, tambahkan panas dapurnya menjadi 7 kali lipat. Kalian bayangin, api itu kan sudah sangat panas ya. Tapi karena Raja Nebukadnezar sangat marah saat itu, disuruh tambahin 7 kali panasnya. Saking panasnya nih, saat prajurit-prajurit Nebukadnezar memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur perapian, malah mereka yang terbakar. Karena panasnya tuh bukan di dalam ruangannya aja, tapi udah meluas ke sekeliling-sekelilingnya. Kalian bayangin ya adik-adik, bahkan di luar ruangan dapur perapiannya aja, prajuritnya Raja Nebukadnezar sudah terbakar. Apalagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang saat itu sudah dilempar ke dalam dan ditutup pintunya. Wah, di dalam tuh pasti panas sekali. Mungkin langsung jadi abu Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya. Wah, kakak nggak bayanginnya nih kalau kakak yang dimasukkan tuh ngeri sekali. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Raja Nebukadnezar melihat nih dari jauh ke dalam dapur perapiannya. Tahu nggak adik-adik apa yang dia lihat? Dia melihat ada 4 orang yang berjalan di dalam dapur perapiannya. Hah, ada 4 orang Kak? Coba kita hitung lagi. Kan tadi yang dimasukkan ke dalam dapur perapian itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau gitu, siapa dong Kak orang keempatnya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Betul sekali adik-adik. 4 orang yang di dalam dapur perapian itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego, dan Allah. Allah yang turun untuk melindungi mereka di dalam api yang menyala-nyala. Coba kalian bayangkan adik-adik, semua orang yang masuk ke dalam dapur perapian tadi pasti tidak ada yang keluar hidup-hidup. Tapi Allah membuktikan dengan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia membuktikan kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi Raja Nebukadnezar yang tadinya sombong, suka marah-marah, dan tidak cinta Tuhan, dia pun jadi berbalik dan mengasihi Allah. Hari itu juga Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah baru, yaitu semua orang harus menyembah Allah yang benar, yaitu Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba nih kakak mau tanya di sini, adik-adik kira-kira mungkin nggak
ada orang lain yang sanggup menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya betul, gak mungkin ada orang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya Allah yang bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah juga akan selalu melakukan banyak mujizat-mujizat dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu juga dalam kehidupan kakak dan kehidupan kalian. Kalau gitu sekarang waktunya kita sama-sama ucapin ayat hafalan bulan September ini. Pasti adik-adik masih inget kan? Kalau gitu kita ucapin sama-sama ya. Mazmur 86 ayat 10. Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Bisa semua adik-adik? Wah, kalau gitu jangan lupa kirim ayat hafalan ya di grup Jupiter. Kalau gitu, sekian minggu ini firman Jupiternya adik-adik. Ayo kita semua lipat tangan dan tutup mata. Kak Michelle akan pimpin kita semua dalam doa nih. Ikuti doa Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Aku mau Tuhan untuk selalu taat dan tidak pernah melukai hatimu. Hanya Engkaulah Allah. Hanya di dalam namamu aku sudah berdoa. Amin. Kalau gitu sampai jumpa bulan depan adik-adik. Sampai jumpa. See you guys next time.